Iya. Jadi mana yang Jadi benar, kan Pak? Jadi mana dulu yang kan benar? orang kan nggak bisa Yohanes nulis, atau Markus, Pak? bro, nggak bisa nulis, nggak Yohanes dengar. apa Jadi dia, Markus, Pak? Bukankah penulis lo nggak selalu gini, diilhami Roh Kudus? nggak intinya gini loh. Saya tanya balik esensinya sama penyalipan itu apa? Apakah pengaruh dengan penyalipan Tuhan? Oh, jelas Eh, pengaruh dong, Pak. apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Mana yang bisa dipercaya? Wah, mana mana Jadi begini, mana mana dibaca polemik gimana? muslim Mana yang ini bisa dipercaya? Saya pertanyaan saya, Intinya Bapak mau percaya? intinya Allah Yesus itu disalibkan, wafat dan bangkit. Terus Jam apa? berapa, Pak? Jam berapa, Ngefek, Pak? ngefek buat iman Anda apa? Iya, nggak ngefek. Iman Loh, gue, lah iya. iman gue Sama malah nggak sama ngefek. iman sama iman gua aja nggak ngefek, Justru apalagi ini lu. Lu ya bingung. satu ayat aja udah bikin lu bingung. Ngapain bingung? Ya, Yohanes sama Enggak, Markus gua nggak aja udah bingung. bikin lu bingung. Lu udah Sekarang klaim gua tanya sama lu. Al-Quran, Sekarang ya, gua tanya sama lu. Al-Quran Sekarang itu. gua tanya sama lu. Gantian. Diam dulu, Ya. diam dulu. Sekarang Lu gua tanya sama belum jawab apa-apa. Ngerocos. Lu belum jawab apa-apa. Gantian dong. Lu Gantian gua belum sekarang. jawab apa-apa. Gantian gua sekarang. Gantian. Mana sekarang Gantian. Gak lu berani bilang lu. kenapa nggak berani? Sekarang lu belum bisa jawab mana yang esensinya benar. apa? Yang jelas intinya penyalipan itu yang penting. Bukan masalah waktunya, penyalipan yang kalian Kita lagi kalian sangka dengan bahas Al-Quran kitab. kalian. Kita lagi bahas kitab, itu yang Pak. penting. Esensinya adalah kita lagi membuktikan kitab mana yang benar. Iya. Penyalipan itu intinya di penyalipan, bukan di waktu segala macam. Aduh, kamu ini. Penyangkalan Kita yang lagi bahas. Muslim bikin di Quran tidak ada penyalipan, buktinya ada penyalipan. Kita Itu lagi esensinya di situ. bahas. Berarti ada yang telah menipu, yang salah satu benar, yang salah satu menipu. Jadi Injil tidak boleh ada tipu-tipuan. Tidak ada tipuan di situ. Yang ada yang nipu itu Quran yang menipu. Quran yang menipu karena disangkal penyalipan itu. Quran menyangkal penyalipan. Iya, betul. Karena Anda tidak bisa membantah penyalipan, terakhir cari-cari kesalahan dengan cara waktunya dipermasalahkan. Gak usah ke situ dulu. Nah, bahas dulu ini. Ya, kitabmu ini yang berantakan. Yohanes sama Markus saja udah cakar-cakar. Gimana tuh? Kalau bicara berantakan, Quran lebih parah lagi. Begini Pak Inseskoy ya, ada perbedaan waktu jam di Markus. Gantian, gua tanya sama lu. Gantian, bos. Bentar Pak, saya tengahin ya. Ada dua penyalipan. Ini bukan diskusi nih. Yang benar. Ini interview namanya nih. Kami nanya Pak, ini yang benar yang mana? Yang jam 9 atau yang jam 12 gitu aja Pak? Itu bukan esensinya. Oh, kalau ada pertanyaan begitu, secara akademis, yang mana yang benar dari kedua ini, terus Anda menjawab, oh itu bukan esensinya, begitu. Ya udah, jawabannya itu, benar kan? Oh, bener kan? Esensinya adalah penyalipan, bukan waktu. Esensinya bukan murid yang diserupakan seperti Tuhan Yesus yang disalibkan dan Tuhan Yesus naik ke surga, bukan. Esensinya adalah Tuhan Yesus Kristus yang ditangkap, yang disalibkan, yang wafat dan bangkit. Kalau secara itu esensinya. Bapak. Kalau gantian secara dong. Iya, makanya Bapak tadi bicara, saya kan menanggapin. Ketika ditanya secara akademis oleh seorang sekolah Bible, ya, ini dalam ranah sekolah Bible dipelajari Pak. Kalau Bapak mungkin nggak masuk dalam studi sekolah Bible, Bapak nggak akan bahas ini. Pertanyaan kami, jam berapakah yang benar Yesus disalib? Jam 9 menurut Markus 15:25 atau jam 12 menurut Yohanes 19:14-15. Tapi jawabannya adalah itu bukan esensinya. Itu nggak nyambung Pak, jawabannya Pak. Gini Pak. Gini aja, saya bantu Bapak aja deh. Saya sudah jawab.
Sangat Sekarang gantian mungkin. ya. Gini, iya ya. Boleh gantian nggak? Bentar nunggu. Kalau nggak dulu, boleh Pak. gantian, kita Jawab dulu itu Yesus Ya, disalib jam berapa? langsung aja, Pak. Langsung aja, Pak. Bapak kan tadi sudah ini percuma menjawab. Anda khotbah. Hei, Bukan ini percuma. percuma Anda Bapak kan khotbah. Bapak Ini kan mau, sudah menjawab bahwa ini mau diskusi itu nggak? bukan esensinya. Saya bantu, nanti Bapak boleh tanggapin bantuan saya. Sangat Sekarang mungkin Yohanes sekarang gantian saya menuliskan nanya. Injilnya Woi, sekarang gantian memakai nanya, Bos. pengukuran waktu orang Romawi Bos. ketika ia menuliskan Sekarang tentang gantian saya kehidupan nanya. Yesus. Kita serah deh, kamu jawabnya apa? Gantian nanya ya sekarang. Itu makanya. Ya. Bang Barokah, Gantian Bang nanya Barokah. gua sekarang. Nggak usah Bang Barokah yang Iya, Bang jawab. Biarin aja Yes. Kristen. Saya Itu bantu. jadi Yesus ini nggak usah dibantu. Yesus itu disalib jam berapa, Bang? Nah, Makanya itu Bang. Udah ya? Karena dia Ah. jawabnya sekarang kan tidak esensi. sekarang gantian ya? Makanya Iya, bantu. saya nanya, Kalau memang saya nanya yang tidak esensi. Secara akademis itu jawabannya bagaimana, itu yang kami minta, Pak. Ya, saya tanya Pak Ardian, saya diskusi baik ya, Pak siapa namanya? Ardian ya. Yesus disalibkan jam berapa? Jam berapa? Bagi Anda esensi atau tidak esensi urusan belakangan. Saya tanya Mulai Yesus, pagi. Loh. jam berapa Yesus Loh, disalibkan? jawaban itu esensi atau non esensi itu kan hak yang menjawab, Bos. Iya, silahkan. Ngapain lu nentukan ini jawaban non Saya esensi atau saya atau cuma esensi? nanya jam berapa. Nah, itu pertanyaannya simple ya. Kamu kalau di Gini, dalam gini, dua persidangan, dengerin dulu. dengerin Ada saya, dua dengerin di dulu. dalam Ya, kamu dengerin persidangan, saya. ada Hei, dua kesaksian kamu dengerin beda. saya. Ada dua kesaksian beda, maka gugur. Itu yang dinamakan kitab suci, ya. Itu kata lu. Jadi Loh, jam berapa? memang- Lu pernah sekolah? Lu nggak pernah sekolah kayak gitu? Pernah bikin apalagi skripsi lu. nggak? Pernah bikin skripsi Lu, nggak? lu lebih goblok, tau nggak? Bisa koreksi. Bisa udah koreksi mulai. kitab suci. Bisa koreksi kitab suci yang bukan Ketahuan agama lu. ajaran Saya- kasihnya. Saya Ketahuan tengahin. ajaran Itu- kasihnya. Itu kitab Bentar, suci. Bang Ardian, bentar. Bapak tadi tidak mampu menjawab. Lalu kita minta jawaban yang benar. Bicara kesaksian Kita ini, berbicara, kami Bicara berbicara kesaksian karena mau ini, mencari mana yang benar. kalau mana wahyu yang turun, tidak Nabi benar. Muhammad terima wahyu itu tidak ada yang menyaksikan. Ada. Ini dulu Yesus Kalau disalibkan bicara jam berapa? kesaksian segala macam, Yesus disalibkan jam berapa? Muhammad Bisa tidak pernah buktikan. ada yang menyaksikan saat Ada. terima Ada, wahyu. ada. Ada saya bisa Di mana buktikan. dalilnya? Ada saya bisa buktikan. Ya, saya tunjukkan Dia dalilnya terima sekarang. sendiri di gampang. Ya, Buah Hira. Gampang. Ya, sekarang gini, itu nanti PR kita Gampang. ya. Nanti dari Saya Quran nggak tunjukkan, ada lari saya ke tunjukkan. hadis. Ada, saya Oke. tunjukkan Dari Quran nggak ada sekarang. lari ke Oke, Iya, hadis. oke, saya tanya. Injeskoy. Saya dapat Hmm. poin kamu. Sekarang Nabi Muhammad terima wahyu Al-Qur'an. Jangan ke Nabi Muhammad Itu dulu gini. Sebentar, Jangan dulu sebentar Kang Chan. Bentar, Kang. Dia mengklaim bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak saksinya. Padahal Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu selama 23 tahun. Apakah perlu saksi selama 23 tahun? Memang harus ada. Kan bicara pengadilan kan apa ada yang saksi. Anda tahu? Apa yang Anda tahu tentang Al-Quran? Berapa kali kalimat Al-Quran itu turun? Halo, selamat malam semua. Itu gimana itu Yesus disalib jam berapa? Selamat Jadi malam kalau semua. bicara Muhammad tidak ada kesaksian sama sekali. Kalau bicara Yesus banyak saksi. Bahkan sejarah ada sejarah kesaksian. juga Nanti aku mendukung. ini nih Iya. aku lagi cari referensinya nih. Ada, tenang Ada, aja. Kamu ada, jawab ada. dulu. Tenang aja. Nah, ada, gini, ada. sekarang Tenang aja, pertanyaannya santai. gini ya. Kesaksian Mau tidak ada satu esensi, orang pun menyaksikan saat Bang Buah Hira. Ince, ya saya tunjukkan nanti. Dia hanya datang menceritakan kepada Bang Ince, Bang Ince, pendeta hey, oi, dengerin. Nih, Anda saya ulang pertanyaan. Apakah ada saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Ah itu ya. Oke ya. Nah, sekarang itu saya saya ucapkan supaya Anda tahu kalau saya mengingat pertanyaan Anda. Sekarang gini tadi, jam berapa Yesus disalibkan? Itu pertanyaan saya yang belum Anda jawab tadi. Silahkan coba Aku dijawab. Oten boleh menjawab? Boleh, silahkan. Iya. Terima kasih semua atas izin pada aku Kaira. Ya, aku jawab ya. Aku bantu temanku itu, tapi Nah, ini betul, bantulah. jawaban Bantulah. dari aku. Ya, Bantulah, betul. merenung dan berdoa, maka aku kasih tahu jawabanku. Menurut Injil Markus, Yesus itu disalibkan pukul 9. Mantap. Menurut Injil Yohanes,
Yesus itu disalibkan kira-kira atau lewat dari pukul 12. Jadi dua Injil ini mengaku walaupun jamnya berbeda, Yesus itu disalibkan. Terus Jam berapa? ada pengakuan Pertanyaannya dari jam berapa? Bang, itulah saya udah tidak aku jawab. saya tidak Menurut tanya Markus, apakah Yesus Bang Kaira. Saya tidak bertanya apakah Yesus disalibkan atau tidak. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya ada saksi, saya tidak tanya itu. Saya tanya ya. jam berapakah yang benar Yesus itu disalibkan? Menurut Markus pukul 9. Menurut Markus pukul 9. Yohanes, pukul Pukul 12. 12 lebih. Nah, pertanyaannya yang Ya. mana yang benar? Yang benar Yesus disalibkan. Yang mana jam yang benar Yesus disalibkan? Jam berapa? Enggak masalah itu. Yang pasti Yesus Saya nanya. itu Iya disalibkan. boleh. Anda bertanya nggak Itu masalah, nggak bukan bertanya boleh. esensinya, Bang. Boleh. Anda berpikiran nggak sensi. Saya nanya Dalam- jam berapa Yesus yang benar disalibkan? Dalam pengadilan kalau saksi memberi, Saya hanya nanya jam berapa Yesus disalibkan yang benarnya. saya juga sudah jawab, saudaraku. Si Anda Markus bilang setelah jam 12. pukul 9. Markus jam 9. Yohanes menjawab kan pukul 12. Pukul 12 masih dipersiapkan. Ya. Nah, yang benar yang jam berapa? Yang benar yang jam berapa? Kesaksian mereka berbeda Pak jamnya. Pak dan C. Apa? Keduanya betul mengatakan hal yang sama. Yesus disalibkan. Apa Pertanyaan yang saya salah jam di sini? berapa? Bang, pertanyaan saya jam Aku berapa? jawab. Gimana? Sekali lagi aku ulangi. Oke, Si siap. Saya Markus, closing. Bang. dengarkan. Bang Kaira Dengarkan. dengerin. Makanya Dengarkan sebentar. baik-baik. Boleh, Si silakan. Setelah itu saya ya. Injil Markus mengatakan pukul 9. 9. Ya. Sedangkan Nggak usah di-mute. Bentar. Bang Kaira silakan Bang Kaira. Dibuka mute-nya. ya, sekali Dibuka. lagi Iya. ulang ya. Ya. Kita dengarkan baik-baik. Menurut kesaksian Injil Markus, Yesus itu disalib pukul 9. Jam 9 sudah dipaku tuh. Kesaksian Injil Yohanes Ya. pukul 12. Mantap. Pertanyaannya yang benar yang mana? Bukan dengan jam yang berbeda. Ah. Itu kesaksian masing-masing. Mantap. Tapi yang Mantap. jelas Yesus itu disalibkan. Sip. Itu. Nah, Apa pertanyaannya yang mau kita pertanyaannya ketika Ya. kesaksiannya berbeda, yang benar itu yang jam 12 atau yang jam 9? esensinya apa yang Oke, mau siap. Saya dicari? closing ya. Siap. Gini, Bang. Jamnya Esensinya atau ini. Saya penyalipannya? Saya closing sebagai esensi ya. Esensinya adalah bahwa ini tidak diilhamkan oleh Roh Kudus karena tidak punya informasi yang tepat. Kedua, Oke. di mana tidak tepatnya, Markus mengatakan jam 9 sudah disalibkan. Dia disalibkan. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa jam 12 itu dia baru dipersiapkan. Kalau persiapan lebih awal dari eksekusi, masuk akal. Ini masalahnya eksekusi lebih awal, lalu ceritakan persiapannya jam 12 setelah eksekusi. Tidak mungkin itu terjadi. Itu kan penilaiannya Kang Chan. Ya, Itu teksnya udah begitu. 19 Iya, nggak apa-apa hari itu. kalau Kang Chan Iya. apa seperti Ya udah. itu Ya sudah. Saya closing. Ini ada ini ya, ada apa namanya? Gurunda kami di sini ada Pak Bang Ardi, ada Pak Handi. Saya izin closing di sini. Nah, disinilah salah satu yang membuktikan bahwa biblos Anda itu bukan dari Roh Kudus. Itu hanya klaim. Biblos Anda itu dia tidak bisa terindikasi di apa namanya diinformasikan dari satu oknum. Ya, Terima kalau dari kasih. kalau dari itu sebentar. Kalau dari satu oknum harusnya dia tidak ada kontradiksi, bahkan berpuluh-puluh beratus-ratus kontradiksi dalam Biblos. Ini hanya satu. Jadi kalau dengan standar teman-teman itu bahwa bila diceritakan berbeda maka orang berbeda, maka kita lihat di Markus ada orang yang sudah disalib jam 9 yang bernama Yesus. Nanti di Yohanes setelahnya jam 12 siang tuh setelah panas ada orang yang bernama Yesus pun yang sudah disalib. Artinya ada dua Yesus di situ. Tapi otak kita nggak mungkin di situ. Otak kita masuk bahwa ini bukanlah firman Tuhan karena kontradiksi dan keliru. Silakan. Mungkin ada Bang Ardi. Assalamualaikum. Bang Handi. Waalaikumsalam.
Nah Ini, Bang. ini nih. Nih. Coba Iya, iya. coba Saya besarkan ya. digedein. Ini Oh, salah tangan satu. deh, siap bentar ya. Tunggu, ini Bang Hadi asli Ini nih. Asli nggak ini? Coba cek. ini Wah, asli ini. ini wahyu turun ketika Rasulullah Asli. dari Madinah. Ini wahyu turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Surat apa? Quran surat apa? Quran surat At-Tahrim 4. At-Tahrim ayat 4. Turunnya di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ibnu Al-Qayyim berkata, terdengarlah suara hiruk pikuk dan pekik takbir. Ya. Di perkampungan Bani Amr bin Auf, kaum muslim bertakbir dengan riang gembira menyambut kehadiran Rasulullah dan keluar menyongsongnya. Mereka menyambutnya dan memberikan penghormatan seperti layaknya penghormatan kepada seorang nabi dan mengurumuninya sambil berkeliling di sekitarnya. Ketenangan telah menyelimuti dari diri Rasulullah dan wahyu pun turun. Kok rame banget ya? Wahyu pun turun. Ini wahyu turun apa? Quran surat apa? Quran surat At-Tahrim ayat 4. Ini satu aja nih dulu, satu dulu. Nanti saya cari lagi banyak. Ya, bahwa wahyu turun. Ada saksinya banyak. Yang menyaksikan adalah orang-orang di sini yang ketika Rasulullah Cuma siapa sih suara yang berisik ya? hijrah ke Madinah. Banget ini, Bang Ade, rame banget. Noise, Bang Ade. Bang Ade, noise. Oke. Siap. Noise, Bang Ade. Bang Ade. Ya bener Bang Ade yang noise ini. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Ardiansyah. Ya. Ya, Saya sudah buktikan ya. ya. Saya sudah buktikan ya saksi-saksi Kasih ya. pengantar dulu ya Saksi-saksi kepada yang lain ya, Bang Ardi dan Bang Handi. Ini adalah Pak Adrian Hugh ya, dan juga Pak Kaira sebagai Kristen. Beliau punya klaim katanya Al-Quran itu tidak layak mengkoreksi karena Al-Quran datang belakangan. Padahal kata koreksi justru artinya di belakang. Oke lah, itu dari Pak Adrian. Itu mau bahas kitab suci. Iya, kitab suci. Tapi agak Iya, katanya iya. Nah, itu ya. Katanya Tunggu. masalah saksi Yang kedua banyak. kita tadi Satu-satu lah. kita tadi menunjukkan bahwa di dalam Biblos sendiri ternyata banyak permasalahan problematika bahwa itu disebut kitab suci dari sisi sumbernya, dari sisi bagaimana Biblos itu secara sejarah. Kita bicara tadi kodeks dan lain-lain walaupun beliau tidak tahu. Lalu kita bicara salah satu kontradiksi yaitu di penyaliban Yesus. Nah, itu pengantar buat diskusi kita ke depan ya, supaya bisa Bukan itu tadi. Izin ya, boleh ya. Silakan, Topiknya Bang Hadi. tadi adalah ya memang itu topik, tapi yang paling harus difokuskan di sini mengenai proses pewahyuan itu, apakah ada saksi? Nah, ini harus dijelaskan dulu. Saksi apa yang dimaksud? Apakah ada saksi manusia yang mendampingi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu dulu? Atau Ada. nanti kita kembalikan juga sama mereka. Waktu Yesus menerima firman Yohanes 17:8 ada juga nggak saksi kan begitu. Kedua, waktu Paulus menulis dalam penjara beberapa surat, apakah ada saksi gitu loh. Nah, yang mana nih saksi apa dulu nih? Itu kan dulu kalau diskusi gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Berarti Teman Kristen tadi Anda minta saksi apa nih, Bro? Silakan. Teman Kristen Anda minta saksi apa? Silakan. Nah, nanti teman Muslim yang lain nanggapi gitu. Pak Ardian sama Namanya Pak Kaira dibuka. Ardian. Namanya Ardian, dia Kristen. Mak. Kok bisa-bisanya ya? Pak Ardian silakan dibuka mute-nya, Pak Kaira. Betul. Ya, silakan dibuka. Diskusikan begitu terarah satu topik. Saya nggak ada merasa bertanya, saya hanya coba tadi membantu mengenai esensi penyalipan. Oh, penyalipan. Oh, nggak bertanya ya udah. Memang Ya benar. udah saya tutup dulu deh. Kalau pertemuan penyalipan. itu data. Saya memang ada satu pertanyaan loh. Saya memang hanya ingin satu pertanyaan. Ya ini temanya apa sih? Saya kok bingung sih. Yang bener apa temanya ini? Tadi pertama aku masuk saksi. Saksi. Dia tanya saksi. Oh, saya bisa tunjukkan.
ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, itu ada orang-orang di sana yang cuman wahyunya ya tentu Rasulullah yang mendengar, yang lain mah enggak gitu kan, karena dia bukan nabi. Itu tapi kalau orang yang menyaksikan ada banyak, saya bisa buktikan. Gitu Enggak, loh. temanya apa dulu Ya. ini? Sebentar Bang Adi, sebentar. Ini kita sepakati dulu gitu loh. Jangan sampai Bang Adi udah buka data, saya buka Belum data ada. ternyata Belum ada temanya temanya. belum disepakati gitu. Belum loh. ada Coba tema, Bang Pak belum ada. Kaira Ya. sama Pak Ardian temanya apa ini? Kitab suci ya. atau yang lain? Silakan Pak Kaira Atau sama Pak penyaliban, Ardian, silakan. penyaliban Temanya- atau kitab suci? Mohon izin. Enggak, Temanya nggak ada. Kancan, Jadi tadi khotbah aku ini. tanya, Ini khotbah. Sebentar, Bang Adi. Tanya tentang Sendiri saksi dijawab siapa? sendiri. Sebentar Bang Adi, sebentar Bang Adi. Sebentar. Saya tanya Pak Ardian lah. Oh, namanya sama sama gua. Temanya apa Pak Ardian? Nah, saya di situ temanya manusia tak pernah lihat jadi Tuhan ya kan ya. Tapi ini kan roomnya kan diskusi bos ya. Iya, Nah, jadi- temanya apa? Nah, jadi bukan khotbah bos. Temanya tadi manusia tak pernah lihat Itu. Tuhan, tetapi sudah Itu kan judulnya berkembang. jelas itu. Manusia tak Ya, pernah lihat bisa, Tuhan sudah katanya. berkembang ke penyalipan. Sudah Nah, berkembang penyalipan. Oke, khotbah. sekarang kita kerucutkan. Sekarang kita Khotbah. kerucutkan. Tidak apa-apa berkembang. Sekarang kita kerucutkan. Temanya sekarang kita sepakati apa gitu loh. nah terus saya dikeluarkan Jangan cerita tadi, dulu, dikeluarkan. jangan cerita. Ya. Woi, Dimut, jangan terus saya cerita. dikeluarkan. Ya. Jangan cerita. Temanya apa? Enggak usah cerita. Temanya Itu apa? tadi tuh. Itu kau baca tadi. Manusia tak pernah lihat Tuhan. Nah, Itu, udah itu, clear itu. di situ sekarang temanya ini? Temanya Nggak ini? tahu mereka apa itu. Enggak Pak tahu mereka Ardian, apa. Ngomong minta apa? itu Oh, minta konfirmasi Pak Ardian. Diajak Pak Ardian. konfirmasi. Kancan biarin dulu Pak Ardian saya dulu clear sama dia. Ini kita Ya. clearkan dulu loh Pak Ardian. Saya ini bertanya Anda, kita ngikutin Anda gitu loh. Coba yang menentukan tema kita, apa saya atau Anda? Udah, Tadi saya itu ngikutin. nggak usah cerita. Sekarang, Loh, sebentar. Sekarang. Tadi saya ngikutin moderator. Udah moderator tanya, saya jawab udah. Ya Terus dia sudah, nanya sekarang macam-macam. sekarang jam berapa, temanya. jam ini penyalipan jam ini. Walah, di sini Sebentar, mau ditanya Emang apa? ini awalnya sama jawabnya saya. apa? Jadi awalnya sama saya. Moderator satu aja biar Ardiansa dulu aja. Udah, gitu gini, dulu. gini. Iya. Maksud saya gini Bang Gigi. Jangan banyak suara. Yang Langsung, tadi, Pak. yang tadi udah tadi, clear. Udah. Yang tadi udah tadi. Sekarang ini loh. Sekarang Iya. ada saya, ada Kang Chan, ada Bang Handi, ada semua orang di sini. Sekarang kita buat tema baru. Ah, apa temanya? Udah. Enggak tahu. Nah, lu tanya sama moderatornya apa? Yang mau dibahas apa? Ya Oh, udah, begitu gitu terserah saja. kan? Kalau begitu, Terserah kan? Loh, kita kan peserta ini. kalau Oh, begitu ya kita udah. peserta aja udah. Oke, Langsung Peserta aja. narasumber ditanya. Oke. Gimana? Oke. Ya udah. Kita bikin tema. Silakan Bang Handi. Bang Handi Ya. bikin tema udah. Ya, saya bikin tema, ikut alur aja. Saya bikin tema yang paling standar. Ya gitu ya. Apakah Tuhan itu bisa dilihat dengan kasat mata oleh makhluk hidup di muka bumi ya? Apakah Tuhan bisa dilihat? Sesuai aja itu aja. Apakah Tuhan bisa dilihat? Itu aja udah. Apakah Sang Pencipta itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Itu aja ya. Ya. Silakan teman Kristen dulu. Siapa mau mewakili? Siapa tahu Anda pernah melihat Tuhan ini. Ceritain dong sama kita kalau pernah melihat Tuhan pakai mata. Silakan. Oke. Apakah saya diizinkan? Saya akan coba menjawab ya. Jangan dijawab, diterangin. Enggak, belum ditanya. Kira. Belum ditanya. Kita cuma silakan. 2 orang Pak Kira. Silakan. Ayo silakan Pak Kira. Ya, jadi saya menjawab berdasarkan Alkitab saya, kitab suci saya kan. Walaupun saya bukan penghafal persis, tapi saya pastikan di buku Kejadian ini ada dituliskan di mana Abram pada saat itu dikunjungi oleh 3 lelaki yang disaksikan Alkitab bahwa 3 lelaki ini adalah perwujudan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya percaya Tuhan yang kuasa itu ya memang Maha Kuasa. Dia sanggup lakukan apa saja. Dia sanggup membuat dirinya terlihat oleh hambanya. Dan satu kali Abraham dikunjungi oleh 3
pria. Dan saat itu Abraham meminta istrinya menyiapkan makanan. Jadi menurut saya berdasarkan Alkitab, ya manusia atas izin Tuhan itu sendiri bisa melihat Tuhan. Thank you guys. Oke. Silakan Pak Ardiansyah, dia mengutip Kejadian 18 1 sampai 25. 3 orang yang turun ke bumi menemui Abraham, katanya dia adalah tiga-tiganya Tuhan, cuma satu Tuhan Pak, itu Pak. Dikelirkan dulu. 3 orang tuh Pak. Ya, 3 orang itu Tuhan semua kah atau hanya satu Tuhan yang menemui Abraham menurut Anda? Dikelirkan dulu, baru pindah. Pak. Pak. Sebutkan namanya lah bos. Siapa yang jawab? Kan ada 3 Pak, yang menemui Abraham itu, dijamu oleh Abraham, dilihat oleh Sarah. Pertanyaannya dulu Pak, apakah ketiganya itu Tuhan atau cuma satu Tuhan di situ? Oke, terima kasih. Dalam keyakinan kami, bicara soal Tuhan, kita tidak bicara soal numerik, angka-angka 1, 2, 3. Jadi kalau saudaraku menanyakan, ya saya harus mengatakan dengan jelas. Ketiga itu adalah mewakili keberadaan Tuhan yang kuasa. Oke, cukup. Ketiga-tiganya Tuhan. Udah cukup Pak. Silakan Pak Ardiansyah. Jadi Tuhan pernah turun menemui Abraham 3 orang. Silakan. Tuhan pernah turun menemui Abraham, tiga-tiganya Tuhan berarti ya? Ya Pak. Pak. Saya yang siapa Paknya ini? Ya Zaira. Bapak. Ya Anda. Berarti tiga-tiganya Tuhan ya? Terserah Tuhan mau dia 3, mau 4, 5, 10, yang nggak masalah itu karena. Ya berarti Tuhannya Bapak nggak 1 kan, 3 kan? Saya kan sudah jelaskan saudaraku. Kami punya konsep pemikiran. Ketika kita bicara soal Tuhan yang kuasa yang tidak terjangkau pikiran kita, kita tidak boleh membatasinya dengan angka-angka 1, 2, 3. Terserah dia mau berapa dia wujudkan dirinya di mata kita, di mata si Abraham. Kalau dibikinnya pun diwujudkannya dirinya sebagai 1000 orang, ya terserah aja. Tapi jangan kita kembang-kembangkan berarti Tuhan ada 1000. Enggak boleh juga gitu konsep pikirannya saudara. Jangan kemana-mana Pak. Jangan panjang-panjang, kepanjangan. Jelas, coba baca Keluaran 33:20 Pak. Baca Keluaran 33:20. Coba baca. Baca Keluaran 33 ayat 20. Baca. Keluaran 33 ayat 20. Baca Pak. Iya, kenapa rupanya? Ia disuruh baca kok, kenapa sih? Itu dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya, itu kalau bahasa Indonesianya. Sekarang apa yang saudara mau tekankan di situ? Loh, dibaca dulu Pak. Sudah aku baca. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Keluaran 33:20. Keluaran, Pak. Sorry. Bapak baca apaan sih? Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya. Nya ini siapa ini? Siapa? Orang jual pisang goreng, rupanya. Baca aja dulu Pak, baru diterangin, dibaca dulu. Aku kalau baca gini, kalau nggak tahu aku nyanya, aku harus mundur ke atas. Ya, silakan mundur. Silakan. Mundur dulu aku ke 19 ya. Tetapi firman-Nya, nya lagi. Nya siapa? Firman siapa berarti? Yesus. Aku harus mundur lagi kan? Mundur. Ayo mundur Bang Adi. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Ada lagi mu, ada kepadaku. Siapa lagi ku ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Sejauh ini aku masih tangkap Musa.
Siapa temannya ini aku belum dapat. Nah, gini aja biar ringkas, saudara tentu sudah baca. Katakan saja biar cepat kita. Siapa itu tadi? Ulangi lagi ya. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan Gak ada yang pinter gini sih, Kristen kenapa sih? menduga itu Padahal udah jelasnya itunya besarnya itu Tuhan, Pak, bukan orang jual kerupuk. nggak boleh gitu, nggak boleh, itu kan pikiran kita nih. Loh, Udah biarin aja. Bapak udah Pak Kaira, udah Pak Kaira, giliran kita ya. Oke, silakan. Ya silakan Pak Ardiansa. oke. Ya lagi firmannya, nya ini Tuhan gitu loh. Yang Ya. berfirman kepada Musa, Tuhannya Musa. Oke, Paham? terima kasih. Paham nggak? Oke. Ya, terima Engkau tidak tahan memandang wajahku. Wajahku berarti Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti kalau ada orang yang sampai memandang Tuhan nggak akan bisa hidup, betul nggak? Nah, iya betul. Nah berarti nggak bisa kan Tuhan dilihat? Iya kalau menurut ini Ya memang ini kitabnya siapa ini? Kitab orang Islam apa orang Kristen? kaitannya jelas. Enggak, tunggu. Ini kitabnya orang Islam apa orang Ini Kristen? kitab keluaran berarti di Ya berarti bukan punya orang Kristen ya? ini kitab kami. Kalau ke saudara Ya benar kan. ini kitab saya, kitab kami. Ah. Ya, Kan oke. sudah saudara jelaskan, Baik, berarti Nya itu Tuhan bisa dilihat nggak, Pak? Ya bisa lah. Ini siapa sih ngomong ini? Satu-satu Ardian diam dulu. Satu lawan satu dulu. Ya, di sini kita lihat dua-duanya. Yang lain diam semua dulu. Tumpul balik, Biar Pak tumpul balik. Ardiansa saja sama Pak Kaira dulu. Jangan terlalu banyak suara ya. Silakan, berdua aja dulu. Silakan. Silakan Pak Kaira, Ardiansa. Tuhan bisa dilihat nggak itu? Nah, kita kembali kepada penjelasanku ya. Tuhan itu bagi kami maha kuasa. Jadi Tuhan sebenarnya Di ayat itu tadi, jangan kemana-mana. Di ayat itu tadi, Tuhan bisa dilihat nggak? ini adalah pernyataan Tuhan kepada si Musa pada waktu Ya, bisa dilihat nggak? Ya, bisa dilihat nggak? Menurut tidak Tuhan, bisa si Musa melihat Tuhan. loh, bukan cuma Musa itu, ada koma di situ. Sebab coba baca, ada komanya nggak di situ? Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, betul nggak? Saya ulangi ayat 20 ya. 20 tadi saudara Aduh, Ardiansa. barusan gue baca, ini mau diulangin lagi gimana sih ini orang? Firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku. Kan dia lagi bicara sama Musa ini. Ya, Sama sebab Moses. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. tidak ada orang. Sekarang saya tanya, Iya. Bang Kaira orang bukan? Orang. Mampu nggak memandang wajah Tuhan? Kalau menurut ayat ini dibilang ya nggak mampu. Nggak mampu. Sekarang saya tanya lagi. Ibunya Bang Kaira ini orang apa bukan? Sekarang ya jelas kan sudah dibilang orang tidak bisa. Orang lah, bisa nggak dilihat Tuhan berarti? Tuhan. Nah, bisa nggak Tuhan dilihat berarti? Lalu kita pergi ke pengalaman Yang lain diam. Bisa. Kita iya pasti. Sekarang ini Pak Ardiansa, saya bawa ke Abraham aja tadi. Abraham itu orang nggak gitu loh. Yang lain diam. Iya. Kembali ke Abraham. Pada Abraham orang apa bukan? Kita kembali sekarang ke Abraham. Ya, Abraham itu orang atau bukan? Orang juga, tapi pada Orang. Pada saat Abraham melihat Tuhan, mati nggak? Dia tidak mati. Nah, tidak mati berarti bukan Tuhan yang dilihat. Oh, bukan begitu kesimpulannya, saudara. Loh. Waduh, yang kayak gini nih kayaknya aku harus ngopi dulu Bang Handi. Yang lain aja. Enggak begitu kita menarik kesimpulan kita. Yang lain diam. Ardian diam dulu. Diam dulu kau. Diam dulu.
Gimana Saudara ceritanya? Adrian, Gimana ceritanya Pak Saudara Kaira? Adrian, Abraham itu orang. Padahal kata ya, Tuhan sendiri, ini Tuhan sendiri yang bilang ya, tidak ada sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu kata Tuhan. Betul? oke. Tapi pada kenyataannya, Kata Tuhan bukan itu? Enggak, saya tanya, itu kata Tuhan. Oh, berarti Tuhan berbohong. Saudaraku Adrian, dengarkanlah aku. Bagaimana kami menginterpretasikan Alkitab kami itu adalah tidak hanya melihat satu situasi, tapi kita Enggak. harus melihat Ini keseluruhan jangan diinterpretasikan dong. Ini dibaca aja udah paham. Ngapain diinterpretasikan? Sekarang saya tanya, ayat ini salah atau benar? Tidak ada yang salah di situ, benar. Berarti benar kan? Iya. Nah, berarti Tuhan nggak bisa dilihat kan? Kalau menurut ayat-ayat pada ketika ketemu si Musa seperti itu lah. Buset dah. Kemana-mana dia. Saya yang jawab dan dia. Diam Gimana dulu ini? kau, diam, yang moderator yang bertiga bisa diam. Saudara Adrian sah saja. Tunggu, Jadi Bapak saudara bilang Adrian, katanya Bapak bilang katanya ayat itu tidak salah, berarti benar kan? iya. Benar. Nah, kalau benar berarti Tuhan nggak bisa dilihat kan? Bisa dong. Allah Yesus itu. Allah Yesus ada di dunia. Saudaraku Adrian, Di dunia. Kitabnya sendiri ditentang sendiri loh ini loh. saudara Gimana ini ceritanya? Stop dulu. Oke, diam. Diam dulu. Perjanjian baru. Lish, kamu diam dulu. Moderator ambil alih dulu. Moderator ambil alih dulu ya. Pak Kaira izin dulu ya. Pak Kaira izin dulu ya, Bang. Ya silakan Jadi, Bang, silakan. jadi menurut Pak Kaira, kalau Ya. di dia dulu Pak, kalau di Keluaran 33:20 itu Ya. memang Tuhan nggak bisa dilihat. Tapi Perkataan Tuhan. dengerin dulu Bang, kan saya ngomong dulu, nanti habis ini abang lagi gitu loh. Iya, aku mendengarnya. Tapi Anda ngomong juga, masa mendengar ngomong? Ya artinya aku meresponi itu. Ya nanti habis ini. Oh, Gitu ya. kalau begitu oke lah. Jadi menurut Pak Kaira, Pak Ardiansyah, di Keluaran 33:20 itu Tuhan nggak bisa dilihat orang. Tapi di Kejadian 18 1-25 Abraham bisa melihat Tuhan. Gitu. Jadi ikuti aja Pak Ardiansyah. Jadi kadang bisa dilihat, kadang tidak, tergantung di mana yang mau kita pakai. Begitu Pak Ardiansyah, silakan. Berarti gitu ya Pak, kesimpulannya adalah Tuhan itu kadang-kadang bisa dilihat, kadang-kadang nggak bisa dilihat, gitu ya? Gantian Bang Handi, suruh dia ngomong dulu, jangan dipotong dulu, biarkan dia ngomong dulu Bang Handi. Aku ingin tahu arahnya kemana. Ya, silakan Pak Kaira. Oke, Moderator, terima kasih. moderator, saya izin 3 menit saja, bisa? 3 menit saja. Silakan. Gini ya. Pada Kejadian pasal 19, malaikat Guru biarin aja guru, ikutin dia guru, biarin. ya, malaikat ini utusan Tuhan berdasarkan Kejadian 19 ayatnya yang ke-13. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi di sini malaikat itu diutus Tuhan. Bukan 3 tetapi cuma 2 di sini. Lalu pada ayatnya yang ke 27 malaikat ini mengatasnamakan Tuhan. Di sini ketika Abraham pagi-pagi ke tempat ia beri di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan di sini adalah malaikat yang mengatasnamakan Tuhan. Karena pada ayatnya yang ke-24, coba dengarkan dulu ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ada Tuhan di atas. Lalu berdasarkan Keluaran 3 di sini yang berbicara dengan Musa itu adalah malaikat dari Tuhan. Jadi malaikat ini mengatasnamakan Tuhan. Jadi dilihat oleh Musa dan berbicara dengan Musa bukan Allah tetapi utusan Tuhan itu sendiri. Saya bacakan di sini jelas sekali. Keluaran
3 ayatnya yang kedua dulu. Lalu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berarti malaikat utusan Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak-semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris, the angel of the Lord. Itu artinya malaikat dari Tuhan, malaikat diutus Tuhan menyatakan dirinya Yehova. Jadi jelas sekali kesimpulannya Allah tidak pernah turun menyatakan diri. Oke, lanjut. Oke, itu pendapat orang normal gitu. Jadi menurut Pak Kaira, Pak Ardiansyah masuk lagi ya. Menurut Pak Kaira, kalau di Keluaran 33:20 itu Musa dan orang-orang di situ tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau di Kejadian 18, Abraham dan Sarah bisa melihat 3 Tuhan. Itu loh menurut dia. Ikuti aja gitu loh. Silakan. Iya, saya ikutin aja. Jadi intinya pada saat zaman Abraham Tuhan bisa dilihat. Tapi pada saat zaman Musa Tuhan nggak bisa dilihat, kan gitu. Bener nggak Pak Kaira? Bukan gitu konsepnya kalau di Salah lagi gua. Alkitab ya. Kalau di Hanya Alkitab begitu. itu bagi orang Tadi katanya Kristen, gitu, gimana sih? saya nggak ada kata gitulah, dengarkanlah dulu. Kalau Iya, bagi iya, iya. Kristen Alkitab itu Tuhan maupun malaikat itu semua adalah makhluk-makhluk astral. Kita memang tidak akan Kemana-mana Ini nggak nih menjelaskan itu Pak, bisa dilihat atau tidak nih? kita tidak akan kemana-mana kan? saudara gitu ngomong, ya dengarkan aja. Kita tidak akan mampu melihat malaikat Tuhan itu. Pak, kita nggak ngomong itu Pak. Kita sedang ngomong bahwasanya saya ikutin Bapak nih. Abraham dijelasin itu itu pada saat zaman Abraham itu kan Tuhan bisa dilihat oleh Abraham yang 3 itu. Betul kan Pak Kaira? Salah pikiran saudara. Mau Pulang zaman aja Pak Ira. Ini khotbah. mau zaman siapapun itu, Tuhan tidak akan mampu kita lihat pakai mata kita yang adalah Oh, berarti terbatas kesimpulannya Tuhan nggak bisa dilihat. ini. Nggak bisa. Sudah selesai Bang Adi. Oke, cukup. Jadi yang menemui Abraham itu bukan Tuhan ya Pak? Jangan disimpulkan kayak gitu. Saya tidak bilang gitu. Loh, Abraham melihat Tuhan. Gimana sih Bapak ini? Ya, makanya didengarkan penjelasan Ya coba saya. kita dengarkan lagi. Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mengandalkan mata kita yang sangat terbatas ini. Tapi kami percaya Tuhan itu punya kuasa. Dia sanggup memperlihatkan dirinya kepada siapa yang dia mau. Kepada hambanya seperti Musa, Alkitab menyaksikan. Aku ini Tuhan, langsung berhadapan muka dengan hambaku Musa. Tidak seperti hambaku yang lainnya aku bicara dengan Oke, menurut Anda jadi Musa bisa melihat Tuhan dengan matanya? nggak boleh gitu kan, saudara menyimpul-nyimpulkan itu namanya. Ternyata si Anda ini ngomong apa? Kan sudah kubilang coba ya. Manusia Udah diikutin masih aja salah kita Bang Adi. Dia sendiri yang ngomong, dia mempersalahkan omongannya sendiri loh. Coba silakan Bang Kaira sendiri deh. Pak Kaira yang menyimpulkan sekarang. Oke, sekarang Pak Kaira simpulkan ya. Sekarang Pak Kaira yang menyimpulkan, jangan kita. Enggak, gini. Dengerin. Sekarang Pak Kaira simpulkan, nanti kita ikutin deh. Menurut Pak Kaira, kesimpulannya menurut Pak Kaira pada zaman Abraham, Tuhan menampakkan diri dan bisa dilihat oleh Abraham. Kesimpulannya benar atau salah itu? mau zaman apapun itu Ditanya benar atau salah kok. tidak mampu melihat Tuhan. Oke, kesimpulannya yang dilihat, kesimpulannya yang dilihat oleh tidak akan pernah mampu melihat Tuhan. Ngomong sendiri dia. Pak, kesimpulannya yang dilihat Abraham itu Tuhan atau bukan? Saya ulangi.
Ya, saya ulangi lagi kesimpulannya, yang dilihat Abraham itu Tuhan atau bukan? Saya ulangi. Dalam Ya, Tuhan atau bukan? dalam konsep kepercayaan Kristen yang kalian sebut oten ini, ya, manusia itu sangat terbatas. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Saya bertanya kesimpulannya, yang dilihat Abraham itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Mau zaman apapun itu. Saya nggak tanya zaman, Pak. Zaman Musa, Ya Allah, ya Rob. Kenapa sih? Kok kayak gini banget sih? akan mampu melihat Tuhan. Sabar, harus sabar Pak Riansa, harus sabar terus tahu kesalahannya gitu loh. Iya. Namun Baik, Tuhan Pak. itu ada Emang kerjaan kita sulit ini, sulit kerjaan kita ini. Dia punya cara untuk Soalnya akal mati kita lawan, cuman iman, akal mati. Jadi ya sabar aja. manusia. Sebagai contoh dalam wujud Astagfirullahaladzim. Musa bisa melihat keberadaan. Oke, sekarang saya yang menyimpulkan. Saya yang menyimpulkan sekarang. Silahkan nanti kesimpulan saya ditanggapi ya Pak ya. Saya simpulkan, Abraham tidak melihat Tuhan, betul? Salah. Tuh kan? Oke, berarti kesimpulannya saya rubah sekarang. Abraham melihat Tuhan, betul? Nah, Oke, kesimpulan pertama adalah Abraham melihat Tuhan. Oke. Kita ikuti ya, Abraham melihat Tuhan. Oke, sepakat. Udah ya, selesai. Musa melihat Tuhan atau enggak? Lihat. Tunggu dulu, biar Pak Kaira dulu yang jawab. Silakan Pak Kaira. Kalau masih ngaco nggak mau diatur, gue turunin ya. Ayo Kau sama diam dulu. saya. Kalau masih ngaco, gue turunin. Diam dulu kau satu-satu. iya. Silakan Pak Kaira. Kalian keroyok bertiga. Enggak. Cuman satu orang yang ngomong ini. Siapa sih ini orang? Oke. Ada yang keroyok kok ada. Oke, berarti kesimpulannya Abraham